Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Maharani dengan NIM S1S1 24051. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video pembelajaran mengenai linked list data structures and algorithms with Python lecture ke-7. Nah, hari ini, seperti judulnya, saya akan masuk pada topik yang ke-7, yaitu linked list. Jadi sebelumnya kan saya itu sudah menjelaskan mengenai array atau kalau di Python biasanya itu dikenal sebagai list. Nah, hari ini saya akan bedah alternatifnya. Di bab ini, jadi saya tidak cuma akan bahas struktur linear biasa saja, tapi ada 3 variasi utama, yaitu single linked list, yang ini, kemudian ada circularly linked list, dan yang terakhir ada doubly linked list. Nah, kemudian di akhir nanti saya juga akan bahas konsep tingkat lanjut seperti ada positional list ADT, kemudian studi kasus optimasi performa pencarian data, dan lain sebagainya. Nah, next, kenapa sih kita butuh alternatif array? Ini array versus linked list. Jadi pertanyaan di sini, kenapa sih kita butuh alternatif array seperti itu? Kenapa kita tidak pakai array saja? Nah, sebelum masuk ke teknis, kita tentu harus tahu dulu problem statementnya. Kenapa sih array based sequence itu tidak selalu cukup begitu? Nah, jadi ada beberapa keterbatasan utama pada array. Mulai dari masalah memori kosong. Nah, array dinamis itu kan dia seringkali mengalokasikan memori yang lebih besar daripada jumlah elemen aktual yang benar-benar kita mau simpan seperti itu. Jadi ini bisa dibilang boros memori. Nah, kompleksitas amortisasinya atau amortized bounds-nya itu eh, apa namanya? Ketika array dinamisnya penuh, komputernya harus melakukan resizing lagi atau membuat array baru yang lebih besar lagi dan harus menyalin semua elemen lama. Nah, proses ini kan butuh waktu big O n ya, big O n. Nah, bagi sistem real time seperti trading, seperti rem mobil otomatis atau high frequency trading, itu delay sesaat ini tidak bisa ditoleransi. Nah, operasi interior yang mahal juga kalau mau insert atau delete data di tengah-tengah array, kita terpaksa menggeser shifting elemen-elemen di sekitarnya dan itu memakan waktu seperti itu. Nah, kenapa kita harus mengenal konsep linked list visual dulu. Linked list is an alternative to an array-based sequence which overcomes this limitation. Jadi linked list itu adalah alternatif untuk array-based sequence kalau misalnya dia overcomes limitnya seperti itu. Nah, it relies on a more distributed representation in which liquid object known as a node is allocated for each element. Jadi sebagai solusinya muncullah linked list. Alih-alih memesan satu blok memori raksasa yang kaku, linked list itu menggunakan pendekatan distributed representation. Jadi kita kan buat objek kecil yang ringan, itu biasanya disebut sebagai node ya. Nah, setiap node itu dia punya 2 tugas. Tugas yang pertama itu menyimpan data aktualnya atau yang disebut sebagai elemen, seperti itu. Nah, yang kedua, dia itu menyimpan alamat atau referensi ke node tetangganya. Itu dia disebut sebagai next. Tapi kita harus ingat nih, struktur ini juga punya kelemahan fatal. Kita bisa kehilangan kemampuan indeks numerik atau nilai K-nya. Seperti itu. Kita tidak bisa langsung menembak elemen kelima seperti pada array O1, array big O1. Kalau mau ke node 5, kita harus jalan dulu merangkak satu persatu dari node pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke node kelima. Seperti itu. Jadi kita tidak tahu nih sebuah node itu urutan keberapa sebelum kita telusuri terlebih dahulu satu-satu dari 1, 2, 3, 4, sampai ke node yang kita tuju. Nah, seperti itu.
Selanjutnya kita masuk ke struktur dari singly linked list. Nah, di sini ada diagram node LEX, MSP, ATL, dan juga BOS. Ini tuh dia bandara ya, airport codes-nya bandara seperti itu. Oke, mari kita lihat bentuk paling sederhananya dari si singly linked list ini. Kita perhatikan di slide ini ya. Slide ini tuh mencontohkan penyimpanan kode bandara. Jadi ada beberapa istilah wajib yang harus dicatat. Yang pertama itu ada head. Head itu adalah node pertama di dalam list. Di sini untuk node pertamanya itu berarti ada di lex. Kemudian ada tail. Tail itu adalah node terakhir di dalam list. Berarti which is di sini node terakhirnya itu adalah boss. Nah, selanjutnya ada non. Non itu adalah non atau null itu adalah penanda kalau listnya itu telah berakhir. Ciri khas tail itu adalah referensi nextnya selalu mengarah ke non. Jadi, proses berjalan dari head ke tail dengan mengikuti referensi next. Ini disebut traversing. Ya. Atau istilah kerennya itu link hooping atau pointer hooping. Seperti itu. Ini ya. Ini penjelasannya. Oke, selanjutnya kalau kita mau mengoding struktur ini, apa saja sih variabel minimal yang harus disimpan oleh objek linked list? Nah, yang pertama itu adalah referensi ke head. Ini tuh wajib hukumnya, a reference to head of the list. Ini dia tuh wajib. Kalau kita kehilangan jejak head, maka seluruh listnya itu akan hilang di memori karena kita memang nggak punya pintu masuk untuk melacak node lainnya seperti itu. Jadi kemudian ada referensi ke tail, an explicit reference to the tail node. Jadi kalau ini dia tuh opsional sifatnya, tapi sangat direkomendasikan. Kenapa? Supaya kalau kita mau menambah data di akhir list, kita gak perlu lagi melakukan traversal dari awal sampai akhir. Jadi kita tinggal pasang di belakang tail big O1 seperti itu. Ukuran size-nya itu penghitung total node. Jadi lebih baik kita update variabel ini setiap kali ada penambahan atau pengurangan data daripada harus menghitung ulang dengan traversal setiap kali fungsi len-nya itu dipanggil. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada operasi dasar singly linked list. Ya. Di sini kita akan menambah node di depan dengan menggunakan add first. Ini diagram langkah pergeseran head A, B, C, dan pseudocode at first LE. Oke, jadi sekarang kita bedah algoritmanya. Jadi, keunggulan utama dari linked list itu adalah ukurannya dia tidak statis. Jadi, bisa fleksibel, bisa diubah-ubah sesuai kebutuhannya kita. Gitu. Jadi, kalau misalnya kita mau ubah, bebas. Dia bebas saja, tidak perlu ada ketakutan apapun itu. Seperti itu. Jadi, bagaimana sih cara kerja fungsi add first atau memasukkan elemen baru di posisi paling depan? Oke, mari kita lihat visualisasinya di sini. Ya. Langkah pertama, kita buat sebuah objek node baru. Kita sebut sebagai newest ya. Nah, kemudian isi datanya dengan atau elemen. Nah, langkah kedua, kita akan sambungkan link nest dari node baru ini ke node yang saat ini sedang menjadi head atau newest.next sama dengan l.head. Nah, yang paling penting itu kita jangan balik urutannya. Kalau dibalik, kita akan kehilangan jejak sisa listnya. Langkah ketiga atau step ketiga, kita pindahkan penunjuk head utama milik list agar mengarah ke node baru tersebut dengan l.head sama dengan newest. Langkah keempat, jangan lupa naikkan jumlah ukuran listnya dengan menggunakan l.size
sama dengan L.size plus 1. Nah, semua proses ini itu berjalan dalam waktu yang konstan atau big O1 karena tidak ada pergeseran indeks sama sekali. Selanjutnya ada halaman yang next ini kita menambah node di belakang atau at last ya. Langkah penambahan elemen detail dan pseudokode at underscore last itu adalah selanjutnya bagaimana kalau menambah data di bagian paling akhir atau at last seperti itu. Sama seperti tadi, buat node baru news sama dengan node elemen karena dia akan jadi node terakhir. Maka news.next-nya itu otomatis di set ke non seperti itu. Langkah 2, hubungkan node terakhir yang lama. Jadi L.tail ke node baru ini diubah kodenya menjadi L.tail.next sama dengan newest. Selanjutnya step ketiga itu kita perbarui variabelnya. Jadi penunjuk tail list kita ke node yang baru. Jadi L.tail sama dengan newest. Oke. Di sini ada kasus spesial yang harus kita ingat. Kalau listnya itu ternyata awalnya kosong, maka node baru ini selain menjadi tail juga harus merangkap menjadi head. Seperti itu.
Oke, next kita masuk ke halaman 9, yaitu menghapus node atau remove first versus tentang itu. Jadi untuk menghapus elemen pertama atau remove first, itu logikanya adalah kebalikan dari penambahan di depan. Jadi kita cukup arahkan penunjuk head ke node setelahnya. L.head sama dengan L.head.next. Jadi node pertama yang lama akan terisolasi dan otomatis dibersihkan oleh garbage collector Python. Tapi tunggu dulu, bagaimana dengan menghapus node paling terakhir atau remove last? Ini adalah kelemahan terbesar dari single linked list. Meskipun kita punya penunjuk langsung ke L-tail, untuk menghapus data terakhir kita harus mengubah penunjuk next milik node sebelum tail menjadi non. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan node sebelum tail? Kita tidak bisa mundur ke belakang karena jalurnya cuma satu arah atau single ya. Satu-satunya cara adalah melakukan looping atau traversal dari head sampai ke ujung belakang. Akibatnya operasi ini memakan waktu big O(n). Lambat kan? Nanti kita lihat bagaimana double linked list itu menyelesaikan masalah ini. Opsi. Apa ya? Eh, makan roti bakar deh. Hmm.
Menurutnya ada implementasi struktur data stack dan key. Jadi, implementasi stack ini menggunakan single linked list visual, potongan kode kelas linked stack, node, fungsi, push, pop, dan tabel analisis waktu script. Sekarang mari kita pakai single linked list ini untuk membuat struktur data stack atau tumpukan yang menganut prinsip LIFO, last in, first out. Di dalam kode Python ini kita membuat nested class bernama node menggunakan underscore slot sama dengan elemen next. Di sini ini sangat cerdas menghemat penggunaan memori. Ini nggak usah saya coding ya, saya akan jelaskan saja. Dengan membatasi pembuatan kamus dinamis bawaan Python. Untuk operasi stack, push kita arahkan ke fungsi add first elemen baru. Selalu masuk di posisi head. Pop kita ambil data dari posisi head, lalu lakukan operasi remove first. Kenapa kita memilih bagian depan head sebagai tempat modifikasi stack dan bukan bagian belakang atau tail? Betul sekali, karena operasi di head balik tambah maupun hapus memiliki kompleksitas waktu worst case constants. Jadi, mana? Time 01. Tidak perlu ada amortisasi seandainya array penuh. Jadi tabel di halaman 12 itu menunjukkan ini ya, bahwa push, pop, top, dan len semuanya berjalan di dalam waktu big O1. Oke. Selanjutnya ada implementasi key menggunakan single linked list visual. Nah, jadi sekarang bagaimana kalau kita mau membuat key atau antrian yang menganut prinsip FIFO, first in, first out. Di dalam antrian, prinsipnya adalah orang baru masuk lewat belakang atau end key dan orang yang selesai dilayani keluar lewat depan the key. End key itu kita masukkan elemen di ujung belakang dengan menggunakan underscore tail. Berdasarkan algoritma add underscore last yang kita bahas tadi, operasi ini memakan waktu big O1 karena kita memelihara referensi langsung ke variabel underscore tail. Key, kita mengeluarkan elemen dari ujung depan underscore height. Ini menggunakan operasi remove underscore first yang juga berjalan dalam waktu big O1. Seperti itu. Selanjutnya kita perhatikan penanganan kondisi khusus pada fungsi nkey di dalam yang ada pada halaman ini ya. Jika antrian kosong, if self is empty, kan node baru tersebut langsung ditunjuk oleh head sekaligus. Begitu juga saat key. Kalau setelah dihapus antrian menjadi kosong, variabel underscore tail harus diatur kembali.
Selanjutnya, jika antrian kosong, misalnya empty, node berturun ditunjuk oleh head, sekaligus begitu juga saat deki. Jika setelah dihapus antrian menjadi kosong, variable terus itu kembali ke non. Selanjutnya ada circularly linked list. Nah, kita masuk ke variasi kedua, yaitu circularly linked list. Pada struktur data sebelumnya kan elemen terakhir itu mengarah ke non, tapi di sini referensi next milik node terakhir atau tail itu diputar balik untuk menunjuk langsung ke node pertama atau head. Nah, struktur ini tuh sangat cocok untuk data yang sifatnya siklis atau berputar tanpa awal dan akhir yang mutlak, seperti giliran pemain dalam sebuah board game multiplayer seperti itu. Selanjutnya, studi kasus penjadwalan CPU atau round robin scheduler. Nah, contoh penerapan nyata yang sangat krusial di dunia informatika adalah round robin scheduler pada sistem operasi. Nah, penjadwalan ini bertugas membagi waktu pemrosesan CPU secara adil kepada aplikasi-aplikasi yang berjalan bersamaan. Kalau kita pakai key biasa atau linked key, alurnya adalah ambil aplikasi terpendek key, kasih waktu jalan di CPU, lalu masukkan lagi ke antrian paling belakang. Proses lepas pasang node ini menimbulkan overhead memori yang lumayan besar. Dengan circular linked list, kita tidak perlu melepas nadenya sama sekali. Kita cukup membaca data terdepan atau qfront, lalu panggil fungsi qrotate. Fungsi rotate ini hanya memindahkan penunjuk internal kita ke node berikutnya dalam waktu big O1. Dan itu sangat efisien. Nah, selanjutnya kita bedah implementasi kodenya di halaman 17 dan 18. Hal paling unik di sini adalah kita hanya perlu memelihara satu variabel instan saja, yaitu underscore tail dan variabel underscore size. Kita tidak butuh variabel underscore height eksplisit. Kenapa? Karena secara definisi dalam list melingkar itu head itu selalu berada di tepat di setelah tail atau dot tail underscore tail dot underscore next. Coba kita lihat fungsi rotate self di halaman 18 baris 71. Nih. Ada self dot underscore size sama dengan 0, lebih besar dari 0, self dot underscore tail sama dengan self dot underscore tail underscore next. Jadi hanya satu baris kode saja, kita cukup menggeser posisi penunjuk underscore tail ke node berikutnya. Jadi secara otomatis, apa yang tadinya dianggap sebagai head atau node di depan, sekarang resmi menjadi tail atau node di belakang yang baru. Ini adalah trik pemrograman yang sangat-sangat bagus dan elegan dan lembut seperti itu. Masih lama deh.
lupa.
Mari kita selesaikan. Oke, selanjutnya di sini kita masuk di halaman 19. Ini tuh ada visualisasi detail bagaimana operasi manipulasi pointer ini terjadi pada struktur sirkular. Saat di halaman 19 itu kita menginstalasi alt head, pointer underscore tail underscore next itu dipindahkan agar langsung melompati alt head dan menunjuk ke alt head dot underscore next. Saat end key kemudian node baru atau news diletakkan di antara tail dan underscore tail dot underscore next. Kita atur agar news dot underscore next menunjuk ke underscore tail dot underscore next yang merupakan head lambang. Lalu perbarui underscore tail dot underscore next ke news dan terakhir geser label underscore tail ke node baru tersebut. Jadi semua operasi ini terbukti berhasil memotong jalur pengerjaan dan menjaga performa komputasi tetap berada di batas konstan. Big O1. Contoh. Oke, jadi itu dia untuk pembahasan saya pada video kali ini dicukupkan di halaman 20 sesuai instruksi. Pertama mencakup fondasi dasar linked list, yang linked list, tag key hingga circular key itu sudah saya bahas ya secara gamblang semuanya. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.